Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahagia malam ini kembali kita bisa disatukan dalam doa malam bersama Sabtu 19 Februari 2022. Kita akan mengangkat tema memutuskan dengan kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Kesempatan untuk kami menyatukan hati meski secara virtual. Sebagai anak-anak Tuhan. Dalam doa bersama kami, dalam perenungan akan firman-Mu, tuntun dan pimpinlah dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus, Sang Sabda yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita dari Lukas pasal 12 ayat 54 sampai dengan 59. Namun saya akan membacakan pada ayat yang ke-57. Demikian. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dia salah seorang nenek. Tetapi benar. Persisnya demikian. Nenek itu salah karena mencabut singkong orang lain. Ia benar karena mengaku jujur tidak punya makanan untuk seorang cucunya. Sebagai yang bertanggung jawab pada cucunya, ia bijaksana. Sebagai yang jujur dan mengaku salah, telah mencabut singkong orang lain, ia bersaksi benar. Sebagai yang bersedia menerima hukuman atas keputusan hakim, ia benar. Hakim pengadilan memutuskan hukuman denda sebesar 250.000 untuk nenek yang telah melakukan kesalahan. Selain memutus hukuman pada sang nenek itu, hakim juga memutuskan bersalah kepada semua yang ada di dalam persidangan tersebut, termasuk para hakim. Sebab mereka telah bersalah dengan membiarkan si nenek dan cucunya kelaparan. Perilaku yang tidak pri kemanusiaan. Dan mereka yang menyaksikan persidangan itu diputus harus membayar denda minimal 50.000 per orang. Denda itu kemudian dikumpulkan diawali dari Pak Hakim. Dan semua terkumpul total 2.500.000. Lalu uang tersebut dipakai untuk membayar denda yang harus ditanggung sang nenek. Dan sisanya diserahkan pada nenek tersebut. Ketika si nenek itu setia pada kebenaran, tulus, ikhlas, dan pasrah, lunaslah hutangnya. Bahkan sukacita, kebebasan, dan hal baik datang menghampirinya. Saudara, orang banyak itu memiliki pengetahuan dan paham serta bisa menganalisa dengan benar terkait dengan tanda-tanda di bumi dan langit. Khususnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi dengan tanda-tanda zaman ini, demikian Yesus menyampaikan, yaitu zaman di mana tahun rahmat Tuhan sudah datang. Sudah lebih dari cukup Allah berkarya menghadirkan tanda-tanda dengan jelas
yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan atau dihidupkan. Bahwa zaman Mesias sudah sampai. Kabar baik Injil Yesus Kristus sudah diberitakan. Namun demikian mereka tidak berminat dan dengan tanpa berpikir-pikir menolak kebenaran dan keluhuran hidup seturut Injil. Mereka menjadi ragi kemunafikan. Lukas 12 ayat 1. Maka kepada orang banyak yang mendengarkan pengajaran Yesus, Yesus bertanya dan menghimbau, mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Yesus mendorong mereka agar segera berdamai dengan Allah. Segera melakukan yang baik. Membayar lunas hutangnya. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, tentu kita tahu dan sadar bahwa Yesus telah membayar lunas hutang kita. Pertanyaannya, apakah kita sungguh menyadari dan juga setia berada pada keputusan yang benar? Mari tetap melangkah dengan penuh syukur. Mari tetap membaca tanda zaman dan turut menghadirkan tanda kerajaan Allah. Mari kita kelola kekhawatiran, ketakutan, dan segala tekanan dengan tetap percaya dan setia. Sebab tanda cinta kasih, pemeliharaan, dan penyertaannya tidak untuk diragukan. Dan itulah yang akan semakin memperkaya kita di hadapan Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman-Mu malam ini. Biarlah senantiasa menjadi pegangan di tengah kepasrahan kami saat pergumulan melanda dan menekan kami. Saat pandemi kembali menjadi momok, Pak, roh jahat yang hendak memporak-porandakan kami. Apapun warna kondisi yang mengkhawatirkan, menggalaukan, menggelisahkan, menakutkan, bahkan terus menjadi ancaman dan melemahkan tubuh serta iman kami. Namun kami percaya, Engkau yang telah membayar lunas hutang kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, Engkau pula terus memberi topangan dan kekuatan untuk kami terus melangkah, menyatakan syukur bagi-Mu, memelihara dan menjaga damai dengan-Mu, serta menyatakan bagi sesama kami sebagai tanda kehadiran tahun rahmat Tuhan. Sebagai tanda hadirnya Injil Yesus Kristus. Berkatilah saudara-saudara kami yang dalam perawatan, isoman, berobat jalan, maupun yang masih dalam kelemahan tubuhnya. Apapun penyebabnya, baik karena terpapar virus pandemi, maupun karena gangguan serta sakit penyakit yang lainnya. Ya Tuhan, pulihkan dan sembuhkanlah. Ya Allah, hibur dan kuatkanlah saudara-saudara kami juga atas duka dan kepedihan karena harus melepas orang-orang terkasih pulang ke rumah-Mu, menyambut panggilan Tuhan. Ya Allah, mereka berpisah secara jasmani. Berkatilah dan tuntunlah kami dalam kembali melangkah, membangun semangat untuk mengelola dampak pandemi, agar juga Tuhan pulihkan menyangkut perbaikan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Kuatkanlah juga ya Tuhan, kemitraan yang membangun kebersamaan dan persaudaraan dalam saling mendukung menyikapi berbagai kondisi tersebut.
Demikian juga aparat pemerintah dan berbagai komponen bangsa, lembaga swasta dan negara, serta komunitas-komunitas anak bangsa yang ada di negeri ini, di Indonesia. Agar kami kembali mampu membangun dan mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Bahkan boleh menjadi berkat bagi bangsa lain. Sempurnakan dan kabulkanlah doa kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Amin. Demikianlah Ibu Bapa dan Saudara doa bersama kita malam ini. Mari terus melangkah dengan dan dalam kebenaran. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus beserta.